Lalu bagaimana keterlibatan laki-laki dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan anak. Contoh sederhana, sulit kita bisa menekan kematian ibu dan anak ini hanya mengandalkan peningkatan layanan kesehatan. Layanan kesehatan urusan pemerintah. Tetapi mari kita belajar dari kasus kawin muda, menikah muda, saudara kita di Lombok Tengah. Saya berulang-ulang menonton video Tribun Lombok, bagaimana Pak Kadus itu diwawancarai. Apa katanya Pak Kadus? Pak, kami tahu ini salah. Kami sudah berupaya. Tetapi ternyata anak laki-laki, pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan ini, dia dari keluarga berpenghasilan. Tidak diurus oleh ayah ibunya, tapi diurus oleh neneknya. Tetapi saya sudah larang untuk tidak nyondol katanya. Tapi karena ada budaya namanya pernikahan itu harus disosialisasikan. Soalnya kan maksudnya nyondol itu bagus. Nyondol itu kan sebagai ajang sosialisasi kepada keluarga perempuan bahwa si A yang warga ini sudah dipersunting sehingga tidak boleh diganggu, atau perkawinan antar kampung ini ya kita sudah merasa saudara, kan itu tujuannya. Tetapi sebenarnya mengapa viral, saya pikir ini bagian dari kesadaran kita juga bahwa sesuatu yang kita dulu anggap itu biasa-biasa saja atau benar, sekarang kan sudah mulai banyak kita memprotesnya. Nah itu juga contoh pembangunan yang responsif gender. Nah saya pikir, saya katakan cepat dulu kita membuat regulasinya, misalnya membuat perdes tentang penurunan usia perkawinan, tetapi tanpa dukungan dari kesadaran dari pemerintah atau energi endogen, kesadaran dari masyarakat, pasti itu sulit tercapai. Karena itu kerja-kerja birokrasi, penyuluhan, sosialisasi, pendekatan yang rutin, yang langsung turun ke lapangan, itu juga menjadi sesuatu yang penting. Saya katakan teman-teman tidak usah putus asa. Kita sudah punya regulasi, sudah berbuat saja masih ada kasus seperti ini, apalagi kita tidak punya regulasi, apalagi kita tidak berbuat. Ya transformasi sosial itu kan membutuhkan kesabaran, membutuhkan keuletan, dan hari ini tidak cukup dengan kesabaran dan keuletan, membutuhkan juga yang namanya pengintegrasian perencanaan dan penganggaran. Saya kasih contoh, mengapa SPM Lombok Timur kemarin diundang juga ke Jakarta dalam rangka SPM Award. Syukurnya NTB yang dapat juaranya, tetapi Lombok Timur juga termasuk kabupaten yang diundang untuk hadir secara luring. Artinya sudah ada peningkatan SPM-nya. Sekarang SPM kita ada pada tingkatan, kalau saya tidak hilap, kita di utama, tetapi belum bisa ke paripurna. Itu sudah angkanya 95. Mengapa? Karena memang teman-teman mungkin tahu dulu sangat berat kita, kok Dau diarahkan gitu kan, Dau diarahkan bidang kesehatan, pendidikan, ternyata juga terbukti. Buktinya apa? SPM daerah-daerah itu semakin meningkat karena kita dipaksa untuk lebih memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan dari pusat. Nah, mungkin pendekatan responsif gender juga seperti itu. Kita sedang menyusun RPJMD 2025-2029, menyusun RKPD, maka harapannya ada perencanaan dan penganggaran yang nyata supaya pembangunan yang responsif gender itu benar-benar terukur dan terdampak bagi masyarakat. Artinya peran serta laki-laki dalam yang dimaksud di PPRJ ini masih rendah. Ya pasti masih rendah lah. Ya ada mungkin persentase kadang-kadang menjadi dianggap, target sehingga menjadi pilot. nah mungkin nanti ditanya di PJKB ya. Ya dulu kan dianggap sesuatu yang tabu. Nah sekarang alhamdulillah sudah mulai. Itu namanya inklusi juga kan begitu. Nah misalnya kalau dulu ada ama-ama atau bapak-bapak menggendong anaknya, wah itu dianggap sesuatu yang tabu. Oh ternyata itu yang bagus. Nah ternyata pelibatan laki-laki menggendong anaknya tidak saja dibebankan kepada istrinya, mencuci dan sebagainya, itu kan sesuatu yang inklusi, bukan sesuatu yang eksklusif. Dan itu yang kita dorong. Satu lagi, Mas